Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Rahmawati dengan NIM 113230007 dari mata kuliah Keamanan dan Hukum Komputer. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai tahapan Detection of Incident serta studi kasus keamanan informasi berdasarkan konsep CIA Threat dan Computer Security Incident Response Methodology. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita tentang pentingnya keamanan sistem informasi. Dalam slide daftar isi ini, saya akan menjelaskan tentang yang pertama, ada apakah itu tahapan deteksi insiden atau detection of incident. Yang kedua, apa saja kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan pada tahap ini. Yang ketiga, di manakah kita bisa tahu dan bisa mendeteksi adanya insiden dan berikan contohnya. Lalu yang terakhir, ada soal studi kasus. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apakah itu tahapan deteksi insiden atau detection of incident. Jadi jawabannya itu, detection of incident adalah kegiatan yang dilakukan oleh CSIRT untuk mendeteksi adanya insiden keamanan yang terjadi dalam suatu sistem, komputer, ataupun jaringan. Jadi tujuan dari kegiatan ini tuh adalah untuk mengidentifikasi adanya serangan atau pelanggaran keamanan yang mungkin terjadi dan mengambil langkah-langkah respon yang tepat. Jadi pada tahap ini tuh si ART ini memantau sistem jaringan, aplikasi, dan aktivitas pengguna untuk mencari tanda-tanda aktivitas mencurigakan atau tindak normal yang dapat mengancam keadaan informasi. Dalam proses deteksi insiden, terdapat beberapa kegiatan penting. Apa saja kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan pada tahapan ini? Jadi jawabannya, yang pertama, ada pemantauan log. Jadi CSART ini melakukan pemantauan log, sistem, dan jaringan untuk mengidentifikasi aktivitas yang mencurigakan. Lalu yang kedua, ada analisis lalu lintas jaringan. Jadi dilakukan pemantauan terhadap lalu lintas jaringan untuk mendeteksi pola anomali atau serangan seperti DDoS dan brute force atau aktivitas mencurigakan lainnya. Lalu, yang ketiga, ada deteksi malware. Menggunakan perangkat lunak dan teknik deteksi malware untuk mencari keberadaan malware atau perangkat lunak berbahaya lainnya dalam sistem aplikasi. Lalu yang keempat ada vulnerability scanning. Ini tuh melakukan pemindaian sistem dan aplikasi secara berkala untuk menemukan kelemahan atau celah keamanan yang dapat dimanfaatkan penyerang. Yang kelima, ada threat intelligence. Yang kelima, ada threat intelligence, yaitu memanfaatkan informasi ancaman terbaru untuk mengetahui metode serangan yang sedang berkembang dan ancaman yang sedang berlangsung. Yang terakhir, nomor 6, ada monitoring aktivitas pengguna. Memantau aktivitas pengguna dalam sistem atau jaringan untuk mendeteksi tindakan yang mencurigakan, seperti upaya tidak sah untuk mengakses data sensitif, penggunaan hak akses yang tidak wajar, atau pelanggaran kebijakan keamanan. Lalu soal yang ketiga, dari manakah kita bisa tahu dan bisa mendeteksi adanya insiden dan berikan contohnya. Jadi, kita dapat mengetahui adanya insiden dari beberapa sumber, seperti yang sudah saya jelaskan barusan. Yang pertama, ada log keamanan sistem. Yang kedua, ada lalu lintas jaringan. Yang ketiga,
ada deteksi malware. Yang keempat, hasil pemindaian kerentanan. Yang kelima, ada informasi intelijen ancaman. Yang keenam, ada aktivitas pengguna. Jadi saya akan mengambil 3 contoh saja. Jadi contoh yang pertama itu dari log keamanan, menunjukkan banyak percobaan login gagal dalam waktu singkat. Hal ini itu dapat menjadi tanda adanya serangan brute force. Lalu contoh yang kedua, ada lalu lintas jaringan meningkat secara tidak normal, sehingga server menjadi lambat. Kondisi ini itu bisa mengidentifikasi serangan DDoS. Contoh yang kedua itu, ada lalu lintas jaringan meningkat secara tidak normal sehingga server menjadi lambat. Kondisi ini bisa mengidentifikasi serangan DDoS. Lalu contoh yang ketiga, ada antivirus mendeteksi file berbahaya pada komputer pengguna. Ini menunjukkan adanya infeksi malware. Pada slide nomor 10 tentang studi kasus, saya akan menjelaskan soal dari pertanyaan ini. Yang pertama, berdasarkan teori CER Threat, sebutkan dan jelaskan 3 aspek keamanan informasi yang dilanggar dalam kasus PT Banten Bersinar Terang beserta bukti pelanggarannya masing-masing. Lalu yang kedua, dalam metodologi Computer Security Incident Response, ada 7 fase utama. Sebutkan ke-7 fase tersebut secara berurutan. Yang ketiga, pada fase deteksi insiden, sebutkan minimal 4 metode atau alat deteksi yang tercatat berhasil mengidentifikasi serangan dalam kasus ini. Yang keempat, pada fase respon awal, initial response, tim CSIRT ini harus mengumpulkan data volatil sebelum sistem dimatikan. Sebutkan minimal 4 contoh data volatil yang wajib dikumpulkan dalam kasus ini. Lalu berdasarkan tabel strategi respon, jenis insiden pencurian data sensitif atau data breach memerlukan strategi respon tertentu. Jelaskan strategi respon yang direkomendasikan untuk kasus ini serta sebutkan minimal 3 hasil yang diharapkan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang berdasarkan teori CER Threat, sebutkan dan jelaskan 3 aspek keamanan informasi yang dilanggar dalam kasus PT Banten Bersinar Terang beserta bukti pelanggarannya masing-masing. Jadi jawabannya ini, jadi kita menganalisis berdasarkan teori CER Threat-nya dulu. Jadi, confidentiality ini adalah aspek keamanan yang memastikan data hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Pelanggaran pada kasusnya ini, data sebanyak 152.000 nasabah berhasil diekfiltrasi dan dijual di forum gelap. Di bukti pelanggarannya yang sudah saya paparkan di PowerPoint, jadi ada data yang bocor, meliputi nama lengkap, NIK, nomor telepon, email, saldo dompet digital, dan haspin. Jadi data tersebut ini dipasarkan di forum gelap berbahasa Rusia. Jadi, hal ini menunjukkan bahwa kerahasiaan data pelanggan telah gagal dijaga. Yang kedua, ada integrity atau integritas. Jadi integritas ini adalah aspek keamanan yang menjamin data tidak diubah tanpa izin. Jadi pelanggaran pada kasus ini tuh saldo dompet digital nasabah berubah tanpa transaksi yang sah dan PIN tidak dikenali sistem. Lalu ada bukti pelanggarannya. Yang pertama, banyak nasabah melaporkan saldo berkurang tanpa melakukan transaksi. Lalu bukti yang kedua, ada PIN akses nasabah berubah atau tidak dikenali. Jadi hal ini tuh membuktikan adanya perubahan data secara ilegal oleh penyerang
sehingga integritas data rusak. Yang ketiga, ada availability atau ketersediaan. Jadi, availability ini adalah aspek keamanan yang memastikan sistem dan layanan tetap tersedia bagi pengguna. Lalu pelanggaran pada kasus ini tuh server mengalami lonjakan traffic hingga 400%, sehingga layanannya terganggu. Lalu bukti pelanggarannya, pertama, ada lonjakan traffic menuju server database utama mencapai 400%. Lalu yang kedua, helpdesk menerima 1.200 keluhan dalam 1 jam. Yang ketiga, ada pengguna tidak dapat mengakses akun secara normal karena PIN tidak dikenali. Jadi, hal ini tuh menunjukkan layanan vintage tidak berjalan normal dan mengganggu akses pengguna terhadap sistem. Lalu, di soal yang nomor 2, dalam metodologi komputer Security Incident Response, ada 7 fase utama. Sebutkan ke-7 fase tersebut secara berurutan. Jadi urutan fasenya itu yang pertama, ada persiapan pra-insiden atau pre-incident preparation. Yang kedua, ada deteksi insiden atau detection of incident. Yang ketiga, ada respon awal atau initial response. Yang keempat, merumuskan strategi respon atau formulate response strategi. Yang kelima, ada penyelidikan insiden atau investigate the incident. Yang keenam, ada pelaporan atau reporting. Yang ketujuh, ada resolusi atau resolution. Lalu, di soal yang nomor 3, pada fase deteksi Lalu, di soal yang nomor 3, pada fase deteksi insiden atau detection of incident, sebutkan minimal 4 metode atau alat deteksi yang tercatat berhasil mengidentifikasi serangan dalam kasus ini. Jadi, minimal 4 metode atau alat deteksi yang berhasil mengidentifikasi serangan. Yang pertama, ada web application firewall. Jadi, web application firewall ini mendeteksi serangan SQL injection pada endpoint atau /AP/v2/own/login. Lalu yang kedua, ada monitoring traffic jaringan. Jadi tim operasional ini mendeteksi lonjakan traffic server database mencapai 400%. Lalu yang ketiga, ada analisis log database. Tim keamanan menemukan akun administrator cadangan digunakan secara legal, ilegal dari IP yang sama dengan penyerang. Lalu, yang nomor 4, ada monitoring aktivitas pengguna atau laporan helpdesk. Keluhan dari 1.200 nasabah menjadi indikator adanya penyalahgunaan sistem. Lalu, soal yang keempat, pada fase respon awal atau initial response, tim CSERT ini harus mengumpulkan data volatil sebelum sistem dimatikan. Sebutkan minimal 4 contoh data volatil yang wajib dikumpulkan dalam kasus ini. Pada fase initial response, data volatil harus dikumpulkan sebelum sistem dimatikan karena data dapat hilang. Contoh dari data volatil yang wajib dikumpulkan itu, yang pertama ada RAM atau isi memori aktif server. Yang kedua, ada daftar koneksi jaringan aktif. Lalu yang ketiga, ada daftar proses yang sedang berjalan. Lalu yang keempat, ada session login pengguna aktif. Dari data tersebut, penting untuk analisis forensik digital dan pelacakan aktivitas penyerang. Lalu yang kelima, ada session login pengguna aktif. Dari data tersebut, penting untuk analisis forensik digital dan pelacakan aktivitas penyerang. Lalu yang keenam, ada session login pengguna aktif. Dari data tersebut, penting untuk analisis forensik digital dan pelacakan aktivitas penyerang.
Lalu, soal yang kelima, berdasarkan tabel strategi respon, jenis insiden pencurian data sensitif atau data breach memerlukan strategi respon tertentu. Jelaskan strategi respon yang direkomendasikan untuk kasus ini serta sebutkan minimal 3 hasil yang diharapkan. Dalam kasus ini termasuk kategori pencurian data sensitif atau data breach. Jadi strategi respon yang direkomendasikannya itu, yang pertama, mengeluarkan pernyataan resmi melalui humas perusahaan. Yang ketiga, melakukan duplikasi forensik terhadap server dan database yang terdampak. Yang ketiga, ada melakukan investigasi menyeluruh terhadap pencurian data. Lalu, sebutkan 3 hasil yang diharapkan. Yang pertama, ada pelaku serangan dapat diidentifikasi. Lalu yang kedua, bukti digital berhasil dikumpulkan untuk proses hukum. Yang ketiga, kebocoran data dapat dihentikan dan sistem dipulihkan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai deteksi insiden dan studi kasus keamanan informasi. Dari materi ini, kita dapat memahami bahwa keamanan data dan sistem sangat penting untuk melindungi informasi dari ancaman cyber, sehingga diperlukan deteksi serta penanganan insiden yang cepat dan tepat. Saya mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian materi maupun penjelasan yang saya berikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak atau Ibu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.